Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shahibus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin di studio CC PGRI Kabupaten Wonosobo, yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh, dan semuanya yang saya hormati, para hadirin hadirat, para pemirsa sekalian yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling utama dan utama. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya dalam kesempatan kali ini sampai Ramadan ini masih diberikan kesehatan, diberikan ketetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan segala tugas-tugas kita sebagai Khalifatullah fil ard dengan tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan memberikan syafaatnya, akan kita nantikan syafaatnya fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum atau kul 20 menit dengan tema 4 orang yang dirindukan surga atau berkahnya bulan Ramadan. Akan tetapi untuk lebih berkah dan kita mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW, mari kita awali dengan baca salawat Nabi bersama-sama. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Ramadan penuh rahmat, bulan Ramadan penuh berkah, bulan Ramadan penuh maghfirah kanggo umat iman taqwa Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jauh mana Nabi Muhammad, swarga ridho golongan papat, Quran diwaca lisan dijaga, demen sedekah Ramadan puasa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sangu mati tutup pondok, rojo brono lemah kang ombo, ingkang penting iman sampurna, akhlak apik budi utama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bulan Ramadan penuh rahmat. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan dikenal dengan bulan penuh berkah. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan ini Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pemberi petunjuk bagi manusia untuk membedakan yang baik dan yang salah. Itu dikatakan bulan berkah. Yang berikutnya, kenapa dikatakan berkah? Karena dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini kepribadian yang dingin kelalen. Disebut dalam surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Itu kemanfaatannya, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan 1000 malam. Sudah pernah menghitung 1000 malam berapa? Berapa hari? 1000 malam itu kurang lebih sama dengan 83 tahun. Kalau ini bapak-bapak yang sudah tua ini kira-kira baru 70 tahun ya. Nah, kalau saya masih muda 19 tahun ya. Kali 2 kali 3. Jadi kalian beribadah dari dulu sampai sekarang itu belum seimbang jika dibandingkan dengan satu malam Lailatul Qadar. Untuk itu dikatakan bulan penuh berkah. Yang ketiga, para hadirin sekalian, bulan Ramadan dikatakan dengan bulan penuh maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi bersabda, "Man fariha bituli sahri Ramadan." Sapa wonge, ke bahasa Jawa ya, maaf ya, ini adalah orang dari Aceh, bahasa Indonesia saja ya. Siapa orang yang suka dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang itu masuk neraka. Man fariha bituli sahri Ramadan faqad haramallahu jasadihi ala niranik. Itu dikatakan bulan penuh maghfirah. Yang keduanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang nenek-nenek ya. Oh iya. Maaf ya nek ya, ini saya sampaikan penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan menjejeki itu apa ya? Ya pokoknya melaksanakan, menegakkan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan dengan penuh perhitungan, faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mongko lagi. Maaf ya, saya aslinya orang Jawa sih, sehingga biasanya berbahasa Jawa. Mongko yakti Gusti Allah bakal paring pangapura marang wong kuwi mau dosa sing wingi karo dosa sing saiki. Allahumma amin. Nanti Allah bakal memberikan maaf dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu kalau kita melaksanakan ibadah puasa biimanan wa ihtisaban, insyaallah dosa-dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah para hadirin sekalian, tolong jangan iklan dulu karena ini yang lebih penting. Yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan adalah bulan Ramadan. Oh ya sudah ya. Ya oke, bulan Ramadan penuh rahmat dan seterusnya. Yang berikutnya bapak-bapak, ini karena banyak yang dari Jawa ya. Dawuh mana Nabi Muhammad, swarga ridho golongan papat, Quran
sedekah Ramadan poso. Jadi al-jannatu masaqotun. Oh maaf, ada yang bilang mustaqotun. Nabi bersabda al-jannatu mustaqotun li arba'i ila nafirin. Al-jannatu masaqotun ila li arba'i nafirin. Surga itu rindu, jatuh cinta kepada 4 golongan. Siapa saja kira-kira? Kata di antara bapak ibu ada yang dari 4 golongan itu? Amin. Apa saja? Yang pertama Nabi bersabda talil Quran. Apa? Talil Quran, yaitu orang yang suka gemar membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wahifdil lisan, orang yang mau menjaga lisannya. Yang ketiganya adalah wamut'imul jingan, orang yang mau memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Sedangkan yang keempatnya, oh ya benar ya, ini 4 ya, pantas dulu 3. Yang keempatnya adalah wasomu fi syahri Ramadan, orang yang mau mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Ini Mas puasa enggak Mas? Alhamdulillah Pak. Sayangnya belum balik, belum dukun kubisnya. Oh iya, alhamdulillah. Masih muda berarti tapi sudah balik ya. Tentang wajib puasa. Surga apa surga sama lah ya. Jannah atau surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Untuk itu mari diri kita sendiri paling tidak setiap hari, setiap hari kita terus membaca Al-Quran semampu kita. Tidak usah banyak-banyak, gak harus 1 juz, seayat 2 ayat, 1 lembar, tidak apa-apa, khair gitu ya. Itu buat yang adik-adik masih kecil tolong dihafalkannya. Sebab Nabi bersabda ada khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga. Allahumma Amin. Loh, kenapa demikian pentingnya surga? Sebab sering dalam doa-doa kita bilang Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yuk bareng-bareng pada ini. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ridhomu ya Allah, wal jannata juga surgamu ya Allah, wa na'udzubika min sakhatika, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kemurkaan Engkau dan dari neraka Engkau. Itu doa-doa yang sering kita ucapkan. Sebenarnya yang dimaksud dengan surga di sini adalah kesejahteraan, kebahagiaan, kehappy-happyan gitu ya. Jadi Ramadan bersama RSCC PKRI sejahtera happy, sejahtera happy. Allahumma amin. Yang dirindukan surga yang pertama apa tadi bapak-bapak? Apa nak? Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Kalau zaman sekarang jangan cuma dibaca, kalau bisa dipahami artinya, maksudnya biar tahu gitu ya, tidak hanya tempe. Kalau kalian misalnya baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, itu tahu artinya. Yang pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai alam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, insya Allah sholat kita jadi lebih khusyuk kalau kita membaca dan artinya tahu, gitu ya. Oke ya para hadirin ya. Oke, dilanjut. Oke, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya? Masih. Oke, terima kasih. Yang keduanya para hadirin. Yang keduanya, yang pertama tadi adalah talil Quran. Yang keduanya adalah wahifdil lisan, orang yang dirindukan oleh surga.
adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Nabi bersabda atau ada ungkapan bersabda, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia bergantung kepada lisannya. Kepada apa? Lisannya. Mungkin seandainya hadis itu ada di konteks sekarang, para pemirsa sekalian ini yang ahli IT, yang muda-muda ahli HP itu ya, ahli setan gepeng, tidak hanya lisannya, tetapi mungkin salamatul insan bikutubil HP gitu ya. Selamatnya manusia adalah dengan selamatnya penulisnya jari-jari. Jadi tolong yang masih muda, kalau sudah agak tua seperti saya, jarang pegang HP gitu ya, pegangnya pacul. Ya masih muda, tolong kalau kalian WA, Facebookan, Instagram, berkomentarlah yang bijak gitu ya. Falyaqul khairon aw liyasmut, falyaktub khairon aw liyaskun. Kalau kamu tidak bisa berkomentar yang bagus, lebih baik tenang. Ya, ada info begini, berita uang, langsung komentar, kas. Jangan, kita teliti dulu, benar tidak, bagus tidak, gitu ya. Kalau bagus, nah kita komentar yang bagus. Kalau tidak, kira-kira masih ragu, jangan komentar. Nanti malahan dikira berita bohong, menyebarkan berita yang enggak benar, bahaya itu. Ada undang-undang pidananya, gitu ya. Hati-hati. Salamatul insan bihifdil lisan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, berkomentarlah yang baik, menulislah yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam atau tenang. Oke, mari kita berkomentar di HP, Facebook, Instagram dengan komen-komen yang bagus. Apalagi ini di bulan puasa. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, orang yang dirindukan surga yang ketiganya adalah wamut'imul jingan, yaitu orang-orang yang mau memberikan sedekah, memberikan infaknya kepada orang-orang yang kelaparan. Biasanya tersebut dalam pasal 33 di negara kita kan dikatakan gitu ya, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan tersinggung ya. Negaranya di sini masa itu dikatakan fakir miskin itu ya. Niat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sedekah, memberikan infak. Yuk mereka yang pada kelaparan, yang pada kekurangan, kita tolong dengan zakat fitrah kita, dengan zakat mal kita. Apalagi itu lihat tuh, nah itu bapak ibu guru yang sudah pada sertifikasi itu ya, duitnya banyak itu. Nah tolong dibersihkan 2,5%, kasih untuk mereka di lingkungan sekitar bapak ibu ya, di sekolahnya, baik stafnya, temannya atau muridnya. Nah cukup 2,5%. Kalau ada 20 orang di sekolah, terkumpul kayak sekolah kita itu ya, hampir 16 juta sekitar, lumayan gitu ya. Itu namanya sedekah, infak, memberikan santunan, memberikan infak kepada yang membutuhkan. Insya Allah kita akan dirindukan surga, mendapatkan tiket masuk surga. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi, tenang saja, tidak lama. Yang keempatnya adalah wasomu fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga yaitu orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tadi atau kemarin mungkin sudah banyak disampaikan tentang syarat rukun puasa, wajibnya puasa, dan lain-lain. Yang jelas, kewajiban puasa itu tidak hanya dilaksanakan pada umatnya Nabi Muhammad doang kayak orang Jakarta. Nabi Muhammad saja, tetapi juga sudah dikerjakan pada orang-orang umat terdahulu, gitu ya. Kemarin disampaikan oleh bapak-bapak ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman berarti tidak puasa. Wah, ini pada puasa kayak yang pada ngantruk itu ya. Alhamdulillah. Orang berbuat kewajiban berpuasa ini tidak hanya diwajibkan kepada orang yang beriman, tidak hanya sekarang, tapi juga umat-umat yang terdahulu gitu ya, sudah diwajibkan.
enteng lah insya Allah. Kalau di negeri kita Indonesia paling hanya sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Dulu waktu saya di Amerika, wah hampir 17 jam, 16 jam. Masya Allah. Kalau di negeri kita di Indonesia enteng insya Allah, gitu ya. Saya ulangi lagi, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang keduanya adalah bihifdil lisan, mau memelihara lisannya, memelihara tangan jari jemarinya dengan senantiasa berkomentar, beride yang bagus, yang baik, tidak menyakiti orang lain, menyejukkan orang-orang di sekitar. Yang ketiganya adalah wamut'imul jingan, orang-orang yang mau berdharma, bersedekah, menginfakkan sebagian rezekinya untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Yang keempatnya adalah orang yang mau menegakkan puasa di bulan Ramadan. Para hadirin sekalian dan para pemirsa yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di sini ya, lewat WA atau SMS. Nah, di sini nanti kami terima konsultasi. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kesalahan kekurangan, mohon maaf yang segede-gedenya, sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.